Apakah kamu pernah merasakan sulit tidur saat pindah ke sebuah tempat baru? Bukan karena kamu tidak mengantuk atau masih harus melakukan aktivitas, tapi karena sebuah firasat yang hanya kamu sendiri yang bisa rasakan. Itulah yang aku rasakan beberapa hari terakhir setelah aku pindah ke tempat kosku yang baru di daerah Cijagra. Namaku Rina. Aku adalah seorang mahasiswi baru di sebuah universitas swasta di Bandung. Waktu itu aku baru pindah ke rumah kos yang jaraknya lebih dekat dengan kampus. Karena tempat kosku sebelumnya cukup jauh dari kampus, sehingga aku harus menggunakan angkutan umum atau naik ojek online agar bisa sampai ke kampus. Tapi setelah pindah ke tempat baru ini, aku bisa menempuh perjalanan ke kampus cukup dengan berjalan kaki sekitar 200 meter saja. Pagi itu Bandung seperti biasa, terasa segar dan asri. Aku dibantu dengan 2 orang temanku, baru saja selesai mengangkut barang dari tempat kosku sebelumnya menuju ke tempat kos yang baru. Meskipun jaraknya tidak terlalu jauh, tapi tetap saja untuk mengangkut barang-barang aku butuh bantuan temanku. Untung saja Alvin bersedia membantu dan meminjamkan mobilnya. Robi juga sangat baik karena mau membantuku berdua dengan Alvin. Oh ya, aku tuh memang terbiasa berkawan dengan laki-laki. Makanya ketika aku bilang aku akan pindah kosan, kedua temanku ini langsung bersedia membantuku. Hari itu kampus masih libur. Alvin dan Robi juga kebetulan sedang tidak ada kegiatan apa-apa. Nah, udah beres nih semua. Bentar ya, aku pamit ke ibu kos dulu. Begitu kataku. Setelah berpamitan, kami bergegas menuju tempat kos yang baru. Tak berapa lama, aku pun tiba di rumah kos baru yang akan kutempati. Alvin dan Robi bergegas menurunkan barang-barangku dari mobil. Suasana di sekitar sini sangat tenang dan asri. Padahal jaraknya hanya beberapa puluh meter saja dari bisingnya jalan raya. Tapi ketika tiba di sini, suara-suara lalu lalang kendaraan itu seakan lenyap begitu saja.
Usai menata rapi barang-barang di kamarku, Alvin dan Robi bergegas pamit. Aku sangat berterima kasih pada mereka yang sudah membantuku. Aku pun berjanji akan mentraktir mereka makan nanti. Vin, Rob, makasih banget ya udah mau direpotin. Ya elah Rin, kayak ke siapa aja sih kamu? Iya, pokoknya makasih banyak ya. Nanti aku traktir burger, oke? Nah kalau itu sih kita setuju, ya kan Rob? Oh, Robi jelas mengangguk setuju. Setelah mereka pamit, kini hanya ada aku seorang di kamar. Tadinya aku hendak menemui ibu pemilik kosan ini, tapi sepertinya beliau sedang tidak ada di rumah. Untung saja aku sudah diberi kunci pagar dan kunci kamar. Jadi aku bisa leluasa untuk keluar masuk. Kebiasaanku ketika di tempat baru adalah berjalan ke sekitar untuk memetakan lokasi-lokasi seperti tempat makan, hingga warung atau minimarket terdekat untuk kebutuhanku sehari-hari nantinya. Ketika aku hendak keluar dan menggembok kembali pagar rumah kos ini, kok kayak ada orang? Begitu tanyaku dalam hati. Sekilas aku melihat seperti hordeng yang baru saja ditutup oleh seseorang di balik jendela putih itu. Oh, angin kali ya. Tak berapa lama aku pulang. Meskipun aku bersikeras menghiraukan hal yang kulihat tadi, tapi mataku terus tertuju ke jendela itu. Seraya dengan rasa penasaran yang belum terjawab. Namun, tidak ada apapun di sana. Singkat cerita, setelah aku bebersih diri dan merapikan kamar, aku menemui ibu kos sore itu. Seperti yang sudah beliau beritahu sebelumnya, semua penghuni kamar kos di sini adalah perempuan. Karena memang kos-kosannya khusus buat putri. Kecuali ada satu namanya Mang Ujang. Dia satu-satunya laki-laki di sini yang bertugas menjaga kos. Dan selebihnya semua orang di sini adalah perempuan. Penghuni kos ini orangnya beragam. Ada yang kuliah seperti aku, dan ada juga yang bekerja. Tapi karena sedang libur semester, sebagian besar dari mereka yang kuliah belum kembali ke sini. Kecuali ada namanya Mbak Ana dan Kak Dini yang memang sudah kembali aktif bekerja. Aku sendiri memang memutuskan untuk pulang dari kampung halaman lebih cepat karena kepindahan ini. Lagi pula,
Rumahku masih di daerah Bandung dan sekitarnya. Tepatnya di Soreang. Jadi lain waktu aku bisa kembali ke sana. Dan tidak terlalu jauh, apalagi semenjak ada tol langsung ke sana. Suasana yang nyaman dan tenang ini pun seketika berubah di malam pertama aku menempati kos ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Mataku sudah mengantuk sekali. Tapi entah mengapa aku tidak bisa tidur kala itu. Selimut sudah menutupi tubuh. Lampu pun sengaja aku redupkan. Hanya terdengar suara-suara jangkrik dan suara khas keheningan malam. Tiba-tiba, astaga, suara siapa itu? Dia kenapa? Aku terkejut ketika tiba-tiba saja ada suara jeritan yang terdengar nyaring. Dalam hatiku bertanya-tanya, tapi rasa takut membuatku enggan untuk keluar dari kamar dan mencari tahu. Lalu terdengar suara di dinding kosan yang terbuat dari triplek ini seperti dipukul atau ditendang-tendang. Suara gaduh itu lantas membuat penghuni kos lainnya terbangun. Ku dengar beberapa orang sedang berbincang di luar kamar. Sepertinya mereka juga sama sepertiku, terkejut dengan suara dan bunyi-bunyian itu tadi. Aku pun akhirnya memutuskan untuk keluar kamar. Kulihat sudah ada ibu kos, Mang Ujang, dan Kak Dini di sana. Aku langsung menghampiri mereka dan bertanya, "Itu suara apa ya?" Lalu Kak Dini menjawab dan menjelaskan kalau ternyata suara itu bersumber dari kamar Mbak Ana. Kata mereka kayaknya Mbak Ana lagi kesurupan lagi. Hah? Lagi? Tanyaku dalam hati. Tak berapa lama, langsung kulihat ada 2 orang pria yang datang dan berbicara pada ibu kos. Dari tampilan salah seorang pria itu, aku bisa menilai sepertinya dia adalah seorang ustadz atau orang pintar yang hendak menangani Mbak Ana. Mereka sepertinya agak kesulitan masuk ke kamar Mbak Ana yang saat itu dalam keadaan terkunci.
Mang Ujang bergegas mengambil kunci cadangan untuk membukanya dari luar. Aku pun disarankan untuk masuk kembali ke kamar dan tidak diperbolehkan melihat. Aku menyalakan lampu kamar dan juga televisi untuk mengusir rasa takut. Ku dengar meskipun samar, orang pintar itu seperti sedang membentak. Astaga, sepertinya itu suara dari sosok yang sedang merasuki Mbak Ana. Aku jelas saja panik dan takut, meskipun aku tidak melihatnya secara langsung. Tapi dari apa yang ku dengar saja sudah membuatku merinding. Tak berapa lama berselang, kegaduhan itu pun usai. Sepertinya orang pintar itu sudah berhasil mengusir sosok yang merasuki Mbak Ana. Masih berdegup kencang rasanya jantung ini menyaksikan kejadian tadi. Lalu tiba-tiba ternyata itu adalah ibu kos. Beliau masuk ke kamarku dan menenangkanku saat itu. Mungkin takutnya aku syok dengan kejadian itu yang terjadi di hari pertama aku menempati kos ini. Ibu juga bercerita tentang Mbak Ana yang katanya memang rentan sekali mengalami hal seperti tadi. Meskipun secara tersirat, beliau tidak bilang kalau itu bukan ulah jin dan berkaitan dengan kondisi psikis. Tapi beliau tetap menyarankanku untuk memperbanyak istighfar dan berdoa. Hingga tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 2:30 pagi. Setelah ibu kos keluar dari kamarku, aku bersiap untuk tidur. Tapi beberapa menit kemudian, pintu kamarku diketuk dari luar. Aku segera membuka pintu itu karena mengira mungkin saja itu ibu kos yang ingin mengatakan sesuatu. Atau mungkin saja ada yang terlupa, belum disampaikan sewaktu kami mengobrol tadi. Tapi ketika ku buka, kok gak ada siapa-siapa? Tanyaku dalam hati. Aku pun kembali ke tempat tidur. Aku berusaha sekuat mungkin untuk menenangkan diri dan berpikiran positif. Dan tiba-tiba siapa itu? Suara siapa itu? Aku berharap suara itu adalah suara Mang Ujang.
Tapi seingatku, suaranya tidak seperti itu. Aku masih menutupi sekujur tubuh ini dengan selimut. Ya tempat aing. Suara itu jelas bukan berasal dari luar, tapi dari dalam kamarku. Dan ketika aku membuka mata dan mengintip, Ya tempat aing. kulihat sosok tinggi besar dan hitam pekat sedang berdiri di samping tempat tidurku. Matanya merah melotot dengan wajah yang menyeramkan dan dipenuhi dengan bulu. Rambutnya menjuntai menutupi wajahnya yang tepat berada di depan selimut yang aku pakai ini. Aku lantas berteriak histeris berkali-kali. Sampai akhirnya Mang Ujang pun masuk dan menenangkanku. Aku pun menangis ketakutan sambil bercerita dengan terengah-engah kepada Mang Ujang. Sepertinya sosok yang tadi merasuki Mbak Ana itu bukannya pergi setelah diusir oleh orang pintar tadi, melainkan berpindah ke kamarku dan mungkin saja berusaha merasukiku. Setelah kejadian itu, ibu kos selalu mensterilisasi dan mengadakan pengajian untuk rumah kos ini. Aku dan beberapa penghuni lainnya untuk sementara tinggal di rumah yang satunya dan yang jaraknya tidak jauh dari rumah kos ini. Letak rumah kos yang sangat dekat dengan aliran sungai di belakangnya ini konon yang menyebabkan gangguan itu terjadi. Tepatnya setelah sekitar seminggu lalu, sungai ini meluap dan kabarnya menewaskan salah seorang warga. Entah apa hubungannya, tapi yang jelas sosok itu adalah sosok yang meneror penghuni rumah kos baru-baru ini.